Program ini didanai oleh para sahabat dan mitra dari Joyce Meyer Ministry. Selamat datang di Menikmati Hidup Setiap Hari. Saya senang saudara bergabung denganku hari ini dan saya percaya firman Allah akan menolongmu menikmati hidup lebih dari sebelumnya. Sebenarnya kita akan lanjutkan pesan yang kumulai kemarin dan kuharap saudara menyaksikan kemarin. Tapi jika tidak, saudara akan segera menangkap saya bicara tentang hidup selaras dengan Allah. Artinya, kita percaya yang firman Allah katakan. Baik kita melihatnya, baik merasakannya, baik rasanya tidak masuk akal bagi kita hanya akan percaya. Saudara tahu hingga kita berhenti banyak bertanya, aku tidak mengerti itu, ini tidak masuk akal. Ya, akan ada hal-hal yang Allah katakan yang kita tidak pahami, tapi kita tidak perlu paham untuk menaatinya. Saudara tahu saya tidak memahami kelistrikan, tapi memakainya. Saya tidak memahami gravitasi, tapi saya senang ada gravitasi sekarang karena saya tetap berdiri di panggung. Luar biasa bagaimana dunia alamiah ini ada begitu banyak hal yang kita gunakan dan terima saja sementara tak terlihat, tapi saat membahas firman Allah dan janjinya, kita ingin merasakan dan lihat segalanya. Saya harus membuka pikiran sejak lama, saya akan percaya firman saja. Saya akan percaya janji Allah. Untuk berjalan dengan Allah, yang adalah cara kita untuk hidup, karena itu cara terbaik hidup. Kita perlu selaras dengan Allah. Jadi inilah yang kita bicarakan kemarin. Apakah saudara selaras dengan Allah tentang masa lalumu? Karena kesalahan dan dosa masa lalu, jika saudara akui semua, Alkitab katakan bahwa Allah mengampuni. Dan bahkan dikatakan, Ia mengampuninya karena dirinya. Yang kusukai, selalu kuberitahukan semua orang, jika seseorang melukaimu, lakukan untuk dirimu dan ampunilah. Mungkin mereka tak layak diampuni, tapi saudara layak untuk merdeka dan layak mendapatkan damai dan layak mendapat sukacita. Dan Alkitab katakan bahwa Allah tak ingat-ingat dosa kita, tapi seringkali kita bergantung pada hal-hal yang sudah dilakukan orang dulu pada kita. Dan kita bergantung pada yang pernah kita buat. Dan Allah ingin saudara mengerti, yang lalu biarlah berlalu, dan saudara sungguh tak bisa kembali dan lakukan apapun padanya kecuali belajar darinya. Dan ini hal baik untuk dilakukan, belajar dari kesalahan. Allah membuat segalanya mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya dan terpanggil sesuai rencananya. Dan kupikir salah satu hal yang Ia jadikan baik dari buruk adalah dengan menolong kita berhenti, lakukan itu lagi. Ada satu ayat terakhir yang ingin kubagikan tentang tinggalkan masa lalu kita akan lanjut dan bicara masa depan. Rasul Paulus berkata, satu hal yang kulakukan. Nah, seorang seperti Paulus yang menulis 2/3 perjanjian baru, jika ia katakan lihat satu hal yang kulakukan, itu akan kudengarkan seperti, baiklah. Jika ada satu hal yang penting bagi Paulus, tentu saya ingin tahu apakah itu. Filipi 3 ayat 12 dan 13. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini, atau telah sempurna dan dia bicara tentang mengejar kesempurnaan, melainkan aku mengejarnya. Kalau-kalau aku dapat juga yang telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Katanya, kuinginkan segala yang Yesus sudah mati untuk berikanku, aku mau. Kita perlu demikian. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tapi ini kulakukan, ini dia, melupakan apa yang telah berlalu, dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan saya senang kata mengarahkan ada di sana karena kita memang perlu usaha. Kita punya musuh, sang iblis, dan ia terus-menerus mengejar kita, berusaha mencuri iman, mencuri sukacita, membuat kita takut, dan kita punya sedikit keraguan. Nah, ini bukan artinya kita harus terus sengsara, kita bisa istirahat dalam Allah. Tapi kita diberikan otoritas terhadap musuh.
Tapi saudara harus pakai otoritas itu, tidak bisa hanya didiamkan. Jadi berhenti hidup di masa lalu karena Allah tak ada di sana, ialah yang terbesar bukan yang dulu besar. Nah, mari bicarakan masa depan. Apakah saudara selaras dengan Allah tentang masa depan? Yeremia 29 ayat 11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku firman Tuhan, rancangan damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan. Ya, apa pikiranmu tentang masa depan? Saya tak tahu, saya tak punya ide. Mungkin kira-kira sama. Setiap hari ada masalah. Tidak, saudara harus punya mimpi akan masa depan. Saudara perlu punya harapan dan rencana masa depan. Dan bahkan jika bukan rencana pasti, di mana saudara sudah yakin dengan apa yang akan terjadi, paling tidak saudara katakan, ku percaya aku punya masa depan indah. Dan hal baik akan terjadi padaku dan Allah punya rencana bagiku. Kenyataannya ku beritahu sesama, seringkali, setiap hari saat bangun, saudara katakan hal yang baik akan terjadi padaku hari ini. Saudara tahu kadang saat punya masa lalu yang buruk, saudara kesulitan percaya akan punya masa depan indah. Tapi ku beritahu hari ini Allah ingin saudara percaya, hal-hal baik akan datang di masa depan. Wah, seseorang harus memegang hal ini. Sekarang saudara depresi, saudara sedih, tak punya sukacita, punya sikap buruk, karena cara pikirmu masih sama, tidak. Buat keputusan, saudara akan percaya hal yang baik akan terjadi padaku. Allah punya rencana baik untuk masa depanku. Nah, apa yang saudara katakan akan masa depan? Yehezkiel 37 mengajar kita bahwa kita harus nubuatkan masa depan, dan nubuatan bisa berarti menyatakan. Nah, ingat, ku katakan kemarin, di Roma 4 ayat 17 Alkitab katakan, kita melayani Allah yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Jadi, saat Allah berencana lakukan sesuatu, sebelum itu terjadi, Ia membicarakannya seolah ini sudah terjadi. Jadi ini mengapa saudara bisa tengah mengalami sesuatu yang buruk dalam hidup dan berkata, hal-hal baik akan terjadi padaku. Nah, izinkan aku bertanya, jika saudara akan katakan sesuatu, mengapa tak katakan yang baik? Sebagai ganti yang buruk. Jika saudara sudah terima yang buruk, mengapa menubuatkan yang lebih buruk? Mengapa tak katakan hal yang baik? Jadi, sudah lama saya pelajari ini dan ada orang-orang yang menyebut sikap ini sebagai Injil mengklaim, dan ini bukanlah yang kubicarakan hari ini di sini. Saya bicara tentang menyatakan perkataan Allah, selaras dengan Allah. Allah tak katakan kita akan menjadi milioner, jadi saya tak bisa kemana-mana berkata saya milioner. Tapi tak bisa berkata Allah punya rencana baik bagi masa depanku karena Ia katakan Ia punya rencana baik untuk itu. Saya bisa katakan saya kebenaran Allah dalam Kristus karena Ia katakan saya kebenaran Allah dalam Kristus. Bisa berkata dosaku sudah diampuni karena Ia katakan dosaku diampuni. Jadi kita perlu menyatakan yang Allah katakan, bukan mengulangi semua kebohongan yang dijatuhkan musuh ke kepala kita. Jadi, Yehezkiel 37, 10 ayat. Yehezkiel dibawa pergi dalam roh ke dalam lembah kematian penuh tulang. Dan katanya kekuasaan Tuhan meliputi aku dan Ia membawa aku keluar dengan perantaraan roh di tengah-tengah lembah penuh dengan tulang-tulang. Ya, tulang biasanya menunjukkan kematian. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat tulang-tulang itu amat kering. Lalu Ia berfirman, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Dengan kata lain, Yehezkiel berkata, ya, entah aku harus buat apa. Aku tak punya kemampuan untuk bangkitkan mereka. Tapi Engkau Tuhan bisa lakukan apapun. Lalu kata Allah padanya, nah dengarkan, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya. Jadi Allah memintanya bicara pada tulang kering. Nubuat berarti berbicara. Jadi katanya bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah, tulang-tulang yang kering dengarlah firman Tuhan.
Ingat kataku, kita akan bernubuat firman Allah. Kita tak hanya akan mencoba nubuatkan keinginan. Kita akan nubuatkan firman Allah. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, aku akan memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu, aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup supaya kamu hidup kembali dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadamu. Nah, saudara tahu, mungkin ia merasa bodoh. Berdiri di lembah ini bicara pada tulang-tulang kering. Saya tahu saat Allah mulai mengajarku tentang membahas firman Allah dengan lantang dan bernubuat atau menyatakan hal-hal yang belum nyata dalam hidupku, saya merasa bodoh. Tapi tahukah, ini jadi bagian besar dalam hidupku. Dan saya menyaksikan yang artinya hal yang sama dengan saya menyaksikan firman Allah tiap saat. Karena saya ingin janji-janji dalam firman Allah menjadi realita dalam hidup. Lihat, urat-urat ada dan daging tumbuh padanya, kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Ayat 9, maka firman-Nya, bernubuatlah kepada nafas hidup itu, bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah. Hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin dan berhembuslah supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Jadi di sini ia mulai dengan lembah penuh tulang kering, dan ia mendapat tentara yang sangat besar, berdiri tegap. Ya, saudara tahu ini terdengar seperti contoh konyol. Mari katakan saudara punya banyak masalah keuangan. Dan selalu bicara betapa bangkrut dirimu. Dan betapa besar hutang saudara. Dan akunmu di bank melebihi limit dan neraca keuanganmu negatif dan saudara punya banyak tagihan lewat waktu dan semua penagih bank menghubungimu setiap saat itu, saudara menceritakannya terus. Saudara cerita ke teman, ceritakan saat makan, memikirkan itu. Ya, bagaimana jika ada rencana baru? Bagaimana dengan mengambil buku tabunganmu dan berbicara? Buku tabungan, aku bernubuat bahwa kau menerima tumpang tanganku untuk berbuah. Kunyatakan dengan taat pada Allah, dan ia memberikan padaku. Dan akan ada neraca yang positif, kelimpahan, dan saya akan keluar dari hutang dan mampu memberi bantuan kepada banyak orang yang kesulitan. Ini yang akan kukatakan padamu. Nah, saya tahu beberapa saudara pasti berpikir saya gila dan mungkin saudara berpikir saya matikan saja, wanita ini gila. Ya, saya tak katakan apapun padamu yang bukan dari Alkitab. Saya ajarkan Alkitab. Dan jika Yehezkiel bisa bernubuat pada tulang yang mati dan kering, saudara bisa bernubuat pada buku tabungan. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Katamu, ya, saya tak melihat bagaimana hal baik terjadi, saya tak punya harapan. Ya, Daud katakan di Mazmur 27 ayat 13, sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan. Lihat apa yang kau percayai. Mungkin saudara bangkrut, tapi percayakah saudara akan selalu bangkrut? Saya ingat saat pertama kali katakan kita tak akan punya uang. Setiap kita punya uang sedikit, sesuatu rusak dan mengambilnya. Kita tak akan punya rumah sendiri, kita tak akan punya mobil baru. Ya, saya setuju dengan iblis setiap saat. Lalu saya mulai lakukan apa yang kuceritakan pada saudara. Kami memberi, dan kami setia dalam memberi, bayar perpuluhan. Dan saya percaya apapun yang saya pegang akan berhasil dan berbuah. Ya, banyak hal berubah dalam hidup sejak saya mengajak mulutku selaras dengan Allah. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Apa yang saudara katakan tentang dirimu? Apakah mengatakan kata Allah tentangmu atau mengatakan yang orang katakan tentangmu atau menyatakan pikiran atau perasaanmu? Pertama-tama Allah mengasihimu dan saudara katakan itu, Allah mengasihiku dan mengasihiku tanpa syarat. Kasihnya padaku sempurna. Ia menciptakanku dan aku bukan kesalahan.
Saudara tahu Alkitab katakan di 2 Korintus 5 ayat 21 bahwa dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Dan saudara tahu banyak orang bergumul untuk benar di hadapan Allah melalui perbuatan. Dan saya lakukan ini bertahun-tahun. Tapi saudara lihat banyak hal-hal ini sudah jadi status kita. Jadi kita menjalani hidup seperti seseorang yang berusaha duduk di kursi yang mereka sudah duduki. Jadi saya akan meminta Erin naik ke sini dan menolong saya. Ia akan muncul pertama kali di TV dengan bertingkah konyol di sini denganku. Nah, untuk memastikan kau bisa duduk di sana dan terlihat cantik untuk sebentar. Jadi, Alkitab berkata jika saudara merenungkan firman Allah siang dan malam, maka segala yang tanganmu sentuh akan berbuah dan berhasil. Jadi, jika melakukan bagian yang Allah minta darimu, maka saudara harus berharap bisa berbuah dan berhasil nantinya. Ya, Alkitab berkata bahwa ia sudah dibenarkan melalui darah Kristus, jadi ia tidak bisa dibuat benar lagi, atau lebih benar lagi, dari sisinya sekarang ini, lewat perbuatan. Tapi, kita berjuang dan berjuang untuk mendapatkan yang kita sudah miliki. Jadi, tunjukkan padaku Erin bagaimana rasanya untuk masuk ke dalam kursi yang sudah kau duduki. Ya, jadi apa masalahmu? Membuatmu frustrasi bukan? Iya, kau tahu kau sudah dibenarkan dengan Allah dan jika saja kau mau percaya kau bisa berhenti bergumul di situ. Kau mencoba kan, kita juga. Ya, kita mencoba sungguh-sungguh, ini sulit, sungguh sulit, sungguh sulit. Nah, coba sekali lagi, mungkin satu posisi lagi. Oke, baik, kau tahu, coba bayangkan kau terus mencobanya selama 30 tahun. Kelelahan, terima kasih. Saya berharap saudara mengerti. Saya sering lakukan pada diri sendiri, tapi sejak saya menjadi lebih dewasa, orang lain lebih banyak demikian. Mereka bisa berjuang keras, ganti diriku berjuang keras. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, saudara. Bukan manusia lama, saudara, ciptaan baru. Dan saudara sudah dibenarkan oleh Allah dalam Kristus, katamu. Ya, sekarang tunggu sebentar, Joyce. Saya lakukan banyak kesalahan. Bagaimana? Saya dibenarkan Allah, karena Allah telah memutuskan memandang dirimu benar di matanya. Bukan karena semua perbuatanmu benar, tapi karena kau mengasihi Yesus dan kau menerimanya, dan ia sudah lakukan segalanya benar, dan saudara di dalamnya. Allah menerima pengorbanannya dan mengaplikasikannya padamu. Kini bukan artinya saudara jadi tidak mau berbuat benar, tapi lihatlah kabar baiknya tentang Allah. Ia tidak mengharapkan saudara menghasilkan hal yang tak ia berikan. Alkitab memberitahuku untuk mengasihi sesama. Tapi Allah lebih dulu mengasihi, jadi saya punya kasih dalamku untuk diberi pada sesama. Ia memberitahuku untuk hidup dengan saleh, tapi ia memberiku dulu kebenaran yang memperlengkapiku untuk mampu jalani hidup dengan benar. Dan tentu saya tidak lakukan semua benar, tapi ku beritahu sesuatu, kini saya lebih baik dari sebelumnya. Karena saya percaya, saya benar dalam Allah, ini membuatku ingin lakukan hal benar. Tapi jika saudara percaya, saudara penuh kekacauan dan menyedihkan dan tak bisa berbuat benar, maka inilah yang akan terus saudara hasilkan dalam hidup. Ku beritahu sesuatu. Saudara tak perlu hidup di masa lalu. Ada masa depan indah di hadapan saudara. Saudara bukan kesalahan. Allah menciptakanmu di kandungan ibumu dengan tangannya. Berhati-hati dan detail. Daud katakan, kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat. Daud adalah orang yang berani. Maksudku, ia sesungguhnya berkata, aku luar biasa. Nah, saya tidak sarankan saudara berkeliling menyatakan itu, tapi saudara tahu, saudara, maksudku Allah sudah berbuat luar biasa saat menciptakan saudara. Dan saudara punya bakat dan talenta dan kemampuan yang bisa diberikan pada dunia, bukannya tak berguna. Bukanlah suatu kesalahan. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi. Dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Dan saya suka ini.
Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Setiap hari dalam hidupku dan hidup saudara tertulis dalam kitab Allah sebelum semuanya bahkan terjadi. Jangan katakan Allah tak punya rencana bagi kita, karena ada. Ia membuat kita berbeda. Jadi mengapa kita menghabiskan hidup berusaha jadi orang lain? Jadilah dirimu. Jadilah unik dan luar biasa dan menakjubkan. Katamu, tapi salahku begitu banyak. Tapi tahukah saudara, kau juga punya bakat dan talenta. Mengapa kita pandai melihat hal yang salah dengan kita dan merasa bersalah memikirkan yang baik bagi kita? Tahukah saudara, saya punya kesalahan, punya kelemahan. Tapi saya juga punya kekuatan. Ada hal-hal yang saya tak mampu, tapi ada hal yang saya mampu. Dan saya memutuskan untuk merayakan. Sejauh mana perjuanganku, bukannya jadi depresi karena memikirkan jalan yang masih jauh. Dan saya percaya Allah menginginkan hal yang sama. Roma 12 ayat 4-7 berkata, sebab sama seperti pada satu tubuh banyak anggota. Tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Di dalam Kristus, tetapi kita adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Kita punya karunia yang berbeda, menurut kasih karunia kepada kita. Jika untuk bernubuat, bernubuatlah, jika melayani, melayanilah, jika mengajar, mengajarlah. Dan terus berlanjut, ia katakan, Allah memberi kita karunia berbeda, dan ia ingin kita tidak mencoba menjadi orang lain. Ia ingin kita bekerja bersama. Saudara tahu tubuh kita, bukan tanganku tidak iri pada kakiku, jika kakiku dapat sepatu baru, dan saya sulit memakainya, tanganku akan segera menyelamatkan kakiku dan menolongku pakai sepatu. Tidak berkata, aku tak mau bantu. Aku ingin sepatu sendiri dan aku tak dapat sepatu, maka aku tak mau bantu. Kita tidak demikian. Jika satu bagian dari tubuhku sakit, seluruh tubuh jadi sakit. Jika jarimu sakit, tubuhmu merasa sakit. Dan kita harus berhenti bersikap iri pada orang lain dan bandingkan diri kita dengan orang lain. Dan mulai mengasihi sesama dan percaya yang Alkitab katakan. Tahukah bahwa saudara punya hikmat? Jadi berhenti mengatakan aku tak tahu harus bagaimana. Aku tak dengar dari Allah. Jangan katakan itu, katakan ku dengar dari Allah. Katakan tapi kau tahu, entah apakah ku dengar dari Allah, Joyce? Aku tak tahu bagaimana kau dengar dari Allah. Ya? Tahukah cara Allah berbicara? Ya, ia bicara melalui firman. Ia bicara dengan suara lembut perlahan. Yang Elia dengar, atau beberapa orang menyebutnya bisikan. Sebuah firasat, kupikir seringkali kita tahu dalam hati, kita tahu apa yang harus dilakukan. Kita tak tahu bagaimana kita tahu, tapi kita tahu. Allah bicara padamu melalui orang lain, Allah bicara padaku. Seringkali melalui salah satu putriku, ia mengenalku sangat baik, ia memahami saya, dan terkadang saya sedang menghadapi sesuatu saya tak tahu harus bagaimana dan katanya, ya Ma, kupikir ini yang perlu kau lakukan. Dan tepat sekali itulah jawaban yang benar. Terkadang Allah bicara melalui keadaan kita. Jika ia tetap menutup setiap pintu, saudara berusaha melakukan sesuatu dan setiap pintu terus terbanting di hadapanmu. Jika cukup banyak pintu terbanting di hadapanmu, maka mungkin saudara perlu pertimbangkan itu bukan arah yang saudara tuju. Dan Allah akan bicara pada kita lewat keinginan, saya ingin. Beri peringatan kecil, katakanlah saudara perlu berhati-hati karena daging juga punya keinginan. Tapi saya berkeinginan tetap lakukan ini. Saya berkeinginan untuk mengajar dan berkhotbah. Saya berkeinginan menulis buku. Saya berkeinginan melayani orang. Dan sebagian ini meyakinkan saya panggilan bagi hidup saya. Saudara tahu Alkitab berkata kita diurapi, jadi saya tak perlu berusaha untuk diurapi. Sebelum saya keluar bicara, saya tak perlu berdiri di pojokan seperti sebelumnya dan berusaha membangkitkan urapanku. Tapi saya diurapi. Katamu, apa sebenarnya pengurapan itu? Yaitu kehadiran dan kuasa Allah dalam hidupmu. Dan kuberitahu saudara, semakin kuat urapan ada padamu, saat melakukan sesuatu semakin mudah melakukannya. Saudara diurapi. 1 Yohanes 2 ayat 20 berkata, tetapi kamu telah beroleh pengurapan, bukan kamu perlu mendapat pengurapan, kamu beroleh. Ada begitu banyak hal yang indah yang dikatakan Alkitab. Kubacakan padamu ayat terakhir lalu saya akan menutup program ini.
Kejadian 1:26-28. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Dari semua ciptaan Allah, saudara, bagian paling penting. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Saudara bisa dengar dari Allah dan saat terus mempercayai firman Allah dan percaya pada firman-Nya. Nubuatkan firman Allah atas hidupmu dan atas anak-anakmu. Jika punya anak kecil, tiap hari saudara nubuatkan atas mereka. Saudara tak perlu lakukan seperti pada mereka, tapi bisa. Anakku Semi akan bertumbuh dan jadi pribadi Allah yang hebat. Ia akan mengasihi Allah dan melayaninya sepanjang hari dalam hidupnya. Katakan hal-hal baik tentang anakmu setiap saat sepanjang mereka bertumbuh. Katakan hal baik terhadap dirimu. Katakan hal baik terhadap masa depanmu. Dan bersyukurlah atas masa lalu yang sudah diselesaikan dan saudara tak perlu mengkhawatirkannya lagi. Kutanyakan padamu, akankah saudara hidup selaras dengan Allah? Jika berjalan bersama Allah dan jika ingin memiliki yang Allah kehendaki, saudara perlu selaras dengannya.